Nah, artinya apabila kita modal $1 atau Rp14.000 pada saat ini teman-teman ya, kita itu artinya udah dapat 17,3 juta rupiah. Oke, jika video ini tembus 100 like dalam satu hari, maka akan ada giveaway. Gua bakal bagi-bagi pulsa untuk 2 orang pemenang, syaratnya mudah banget. Cukup like video ini, subscribe dan hidupkan loncengnya. Dan tentunya juga komenkan nomor HP kalian. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar cepat tembus 100 like. Dan apabila sudah tembus 100 like, saya akan langsung umumkan pemenang giveaway di video ini di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Auto Sultan, teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita bakal bahas soal cryptocurrency lagi pastinya ya teman-teman ya, karena di channel Auto Sultan itu ngebahas soal cryptocurrency. Nah, pastinya bagi kalian subscriber lama gua, tentunya kalian bingung ataupun bertanya-tanya kenapa kok gua ini ngebahas lagi soal ICO. Padahal di tahun 2017, di tahun 2018 gua udah pernah ngebahasnya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kita tahu kalau misalkan kalian para pemain cryptocurrency yang update, kalian tahu yang namanya ekosistem DeFi itu lagi viral ataupun lagi hype. Nah, gua bakal bahas soal ekosistem DeFi itu di video selanjutnya, teman-teman ya. Di sini gua bakal ngejelasin ke kalian kenapa sih sebuah token baru ataupun sebuah inovasi baru dalam teknologi itu diperlukan. Maka dari itu gua mulai dari ICO, teman-teman. Nah, terus apa itu ICO, Bang? Jadi bagi yang belum tahu, ICO adalah Initial Coin Offering, teman-teman ya. Itu maraknya di tahun 2017 dan tahun 2018 itu hype banget, teman-teman. Nah, ICO itu adalah Initial Coin Offering. Jadi bahasa awamnya atau bahasa simpelnya nih, teman-teman ya. ICO adalah penggalangan dana sebelum project itu dimulai. Jadi dana kita ataupun uang kita itu ditukar dengan token mereka. Lantas uang kita itu, dana kita itu dipakai untuk menjalankan project mereka. Nah, logikanya teman-teman ya, seharusnya saat penggalangan dana itu jauh lebih murah daripada saat projectnya sudah dimulai. Logikanya di situ teman-teman ya, seharusnya seperti itu. Nah, di sini beberapa ICO yang udah sukses itu seperti Neo, Ethereum juga dulunya ICO teman-teman ya. Dia dulu itu harganya $0,31 ya. Jadi at least kalau misalkan dulu kita bergabung pada saat ICO-nya Ethereum ini, $1 itu paling nggak dapat 3 berapaan lah, hitung aja 3 ya teman-teman ya, dapat 3 ETH teman-teman ya. Jadi apabila kita ikut ICO tuh ataupun ikut penggalangan dana ICO Ethereum pada saat itu, kita bisa mendapatkan 3 ETH. 3 ETH apabila kita workkan ke IDR sekarang yaitu 17,6 juta rupiah teman-teman ya. Begitu juga dengan BNB teman-teman. Kita lihat ya ICO BNB. Nah, kalian bisa lihat di sini satu BNB pada saat ICO itu adalah 0,1 USD teman-teman ya, 0,1 USD. Apabila kita lihat sekarang satu BNB itu sekitar $22 teman-teman. Itu Rp327.000 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita beli $1 aja nih pada saat ICO di tahun 2017 ya, itu dapatnya 10 BNB kan. Kalau misalkan kita beli dapat 10 BNB, artinya dengan modal Rp14.000 aja di tahun 2017 atau pada saat ICO, kita bisa mendapatkan worthnya 3,2 juta rupiah sekarang. Modal 14.000 aja tentunya, gila banget kan. Apalagi ETH nih, modal 14.000 jadi 17,6 juta rupiah. Siapa yang nggak mau teman-teman ya. Nah, itulah betapa pentingnya sebuah inovasi ataupun sebuah pembaruan di dalam dunia teknologi, apalagi Blockcoin ini teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika inovasi mereka itu terrealisasi, pastinya banyak bakal yang make dong. Nah, ketika banyak yang make, kita itu bisa mendapatkan banyak keuntungan. Nah, kayak misalkan Bitcoin aja teman-teman ya. Gua sendiri mengklaim, gua sendiri menggunakan Bitcoin teman-teman ya. Itu kenapa? Karena pertama, satu, Bitcoin itu tidak ada batas teman-teman ya, tidak ada batas pengiriman. Yang kedua, tidak adanya birokrasi teman-teman. Yang ketiga, tidak ada hari libur bank. Yang keempat nih ya teman-teman ya,
itu tidak para pengguna itu mempunyai kontrol penuh atas uang mereka ataupun Bitcoin mereka. Maka itu gua pakai yang namanya Bitcoin sebagai pembayaran gua saat ini, teman-teman. Nah, terus apa untungnya bagi kita untuk tahu token-token baru ataupun ekosistem baru yang berinovasi, teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, nggak cuma dalam sistem Blockcoin aja yang penting inovasi. Jadi semua dalam kehidupan itu perlu yang namanya inovasi. Karena apa? Itu bisa membuat jadi lebih baik lagi, termasuk ke dalam dunia Blockcoin ini juga, teman-teman ya. Kayak misalkan dulu teman-teman ya, Bitcoin mining di Bitcoin gitu, menggunakan sistem Bitcoin. Itu jauh lebih tidak hemat energi daripada kita mining menggunakan Ethereum. Kenapa? Karena di sini Ethereum berinovasi, teman-teman ya, menggunakan sistem yang lebih baru dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, tentunya dengan inovasi tersebut kitanya jauh lebih menguntungkan juga bagi kita para pemainnya ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus update banget. Nah, terus apakah semua SEO itu menguntungkan? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Nyatanya banyak banget SEO yang scam. Gua sendiri pribadi jujur ya, di tahun 2017 sampai 2018 gua itu ada invest sebanyak 3 kali dalam SEO. Yang pertama itu naik 3 kali lipat memang dari saat penggalangan dana sampai ke launch market. Yang kedua itu naik cuma 2 kali lipatan. Nah, yang ketiga itu gue lost, temen-temen ya. Betul-betul tokennya itu nggak launch ke market, jadi gue nggak bisa jual token gue. Nah, dari situ siapa yang gue bisa disalahkan? Nggak ada, temen-temen ya. Karena SEO itu riskan, risk banget untuk kalian ikutin. Karena tidak ada yang bertanggung jawab di sana, temen-temen ya. Jangankan untuk kalian bisa menjual, bahkan banyak developer di tahun itu, temen-temen ya, itu yang kabur gitu aja. Nah, dari situ, dari SEO ini berinovasi lagi, teman-teman ya. Ada sekarang yang namanya IEO, di mana SEO itu di backup oleh market. Jadi, teman-teman ya, itu kalian jangan takut scam, karena dalam SEO tersebut itu di backup oleh market. Jadi ketika SEO itu telah menyentuh akhir dalam penggalangan dananya, maka otomatis kalian bisa langsung memperjualbelikannya di market tersebut. Nah, jadi yang pastinya harus kalian perhatikan teman-teman ya sebelum beli SEO ataupun IEO. Pertama, kalian lihat dulu wallpapernya. Ini adalah triknya teman-teman ya. Kalian lihat dulu wallpapernya, kalian lihat dulu websitenya, kalian lihat dulu rancangan kedepannya, roadmapnya sebagai apa. Apakah realistis atau tidak inovasi yang mereka berikan. Kalau misalkan itu realistis dan menurut kalian bisa dijalankan, silahkan beli teman-teman ya. Karena itu bisa sangat jadi menguntungkan bagi kalian. Apalagi kalian yang nggak terlalu memiliki waktu banyak ya, kayak semacam trading ataupun arbitrage. Kalian bisa langsung membeli SEO aja. Ataupun kalian bisa hold beberapa koin. Tapi ingat teman-teman ya, ingat kalau misalkan kalian mau hold token baru ataupun kalian mau beli SEO ataupun IEO, kalian itu wajib perhatikan white papernya terlebih dahulu teman-teman. Nah, terus di mana kita bisa membeli token baru, token-token baru teman-teman ya. Nah, tentunya di sini kalian nggak bisa beli itu di Indodex teman-teman ya kalau menurut gua. Karena di sini pilihan koin di Indodex itu sangat sedikit sekali kalau misalkan kalian mau membeli token-token baru ya ataupun IEO. Nah, di sini yang pertama gue saranin adalah Binance. Siapa yang nggak tahu Binance, tentunya di sana kalian bisa membeli pilihan banyak token itu banyak sekali. Nah, yang kedua itu adalah Probit. Kita tahu kalau misalkan Probit adalah salah satu exchange terbesar di dunia dan di Korea juga, teman-teman ya. Jadi kalian bisa membeli token-token baru tersebut di situ. Cuman di sini temennya kalau misalkan kalian membeli token baru, mau jadi holder ataupun beli IEO, kalian itu wajib banget yang namanya lihat white papernya, teman-teman. Biar kalian itu juga tahu apakah ini project ini realistis untuk dijalankan, apakah ini hanya token sekedar dump and pump aja gitu ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi di sini gua bakal membawakan informasi dari beberapa token baru, baik yang sedang IEO ataupun yang baru banget launching, teman-teman ya. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik gitu ya, saya sarankan untuk kalian klik link yang ada di deskripsi. Jadi kalian bisa lihat lebih lengkap soal websitenya ataupun white papernya, teman-teman ya. Di sini saya hanya membawakan sekilas saja, teman-teman. Dan ingat selalu baca white papernya, karena keuntungan ataupun kerugian yang kalian alami itu ditanggung kalian sendiri ya. Siapa yang bertanggung jawab, mau kalian untung juga saya tidak bakal meminta 1% pun ya, teman-teman ya. Ya, jadi di sini kalian lihat di sini ada yang namanya saya ataupun tokennya CHI. Ini sudah bisa diperdagangkan ya dari tanggal 24 Agustus. Kalau misalkan gua lihat dari websitenya, di sini tampilannya cukup unik ya teman-teman ya. Di sini itu bernuansa tentang game. Nah, beberapa fitur yang disediakan oleh saya adalah sangat scalable, tidak ada server, dijamin waktu aktif 24
per 7 ataupun setiap hari. Adanya kepemilikan nyata, pemain benar-benar memiliki aset mereka dan bebas berdagang sesuai dengan keinginan. Pengembangan mudah, terbukti adil, perdagangan yang aman, DFs yang kompleks, dan MMO teman-teman ya. Dan di sini juga ada 2 game yang sudah diluncurkan. Pertama adalah Taurion dan yang kedua adalah Soccer Manager Elite teman-teman. Nah untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung lihat aja di deskripsi. Oh, di sini ada banyak teman-teman ya token yang sudah dikeluarkan, nggak taunya game yang sudah dikeluarkan. Jadi kalian lebih lengkapnya kalian bisa lihat aja lah di deskripsi, kalian bisa langsung lihat ataupun langsung ke dalam websitenya teman-teman. Nah yang selanjutnya ada yang namanya token HSR teman-teman ya. Di sini kita lihat di sini sudah belum bisa diperdagangkan ya, baru bisa deposit dan bisa diperdagangkannya itu tanggal 26 Agustus teman-teman ya. Jadi besok baru bisa diperdagangkan. Nah di sini kita bakal lihat nih tentang websitenya dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita langsung terjemahkan aja. Memperkenalkan sharing. Sharing dibangun di atas teknologi buku besar terdistribusi, memungkinkan ekosistem yang transparan dan terdesentralisasi. Di sini fitur-fiturnya ada aplikasi sharing, ada sharing shop. Jadi di sini kalian bisa beli atau jual apapun dengan platform departemen multi perdagangan sharing. Di sini juga ada sharing ID. Ada sharing Pi, adalah koin stabil kami yang menyembunyikan kebingungan cryptocurrency dari pengguna akhir. Pembayaran jasa dan barang antara pengguna dan penyedia layanan akan dilakukan di seri SharePi ya. Jadi di sini SharePi adalah stablecoin. Di sini ada share ledger dan juga ada yang namanya token SHR. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, aplikasi sharing adalah satu-satunya aplikasi perjalanan yang Anda butuhkan. Di sini ada 2,6 juta pilihan akomodasi dan ada 250.000 lebih mobile dan aktivitas untuk dipesan. Jadi kalian bisa langsung lihat aja ke dalam websitenya untuk informasi yang lebih lanjut. Nah yang ketiga ada yang namanya aman di sini teman-teman ya. Di sini itu bisa diperdagangkannya tanggal 27 Agustus. Nah kalau misalkan kita lihat dari websitenya, ini sama seperti yang gue bilang ya, kebanyakan website ICO ataupun Neo Korea itu mereka nggak berinovasi gitu. Mereka lebih ke arah lebih ke lokal ya teman-teman ya, sehingga bahasanya pun yang ditawarkan adalah lokal gitu ya, menggunakan bahasa Korea aja. Nah kalau misalkan yang gue lihat di sini teman-teman ya, jadi fitur yang mereka tawarkan yang pertama di sini ada yang namanya Aman Live On. Di sini adalah aplikasi streaming. Yang kedua Aman Play, yaitu adalah sebuah game ya teman-teman ya, dan yang tentunya juga ada yang namanya wallet di sini teman-teman. Nah untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja lihat di deskripsi ya tentang Amon ini. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya Datam teman-teman ya. Ini bisa ditradingkannya itu September, jadi masih agak lama ya. Nah, di sini Datam ya teman-teman ya, ini cukup menarik. Kenapa? Karena yang mereka tawarkan adalah sistem mining. Jadi kayak yang gua bilang tadinya Bitcoin itu dari POS gitu, dari POW Proof of Work ke POS, berinovasi ke POS ya. Jadi Proof of Stake, sekarang itu ada yang namanya PCR. Jadi ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Datam ini juga teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini metode POW Proof of Work yang digunakan dalam model blockchain sebelumnya menyebabkan persaingan penambangan dan konsumsi energi yang berlebihan. Ini adalah Bitcoin ya teman-teman ya, dan meskipun metode POS Proof of Stake yang dikenal sebagai alternatifnya tidak memerlukan penambangan, metode ini menghadapi kesulitan dalam mengalirkan dan meningkatkan pengguna baru. Nah, ini POS adalah salah satu yang menggunakannya adalah Ethereum teman-teman ya, sedangkan ini adalah PCR. Untuk memperbaiki masalah ini, blockchain PCR menggunakan metode penambangan baru yang disebut Carbon Reduction Mining ataupun CRM, dan sistem penghargaan masing-masing yang disebut CRM. CRM menghemat bukan mengkonsumsi energi. Proof of Carbon Reduction PCR adalah sistem yang memberi penghargaan kepada pengguna karena menghemat energi. Menggunakan CRM yang secara profesional mendorong upaya pengurangan emisi karbon dengan mengukur pengurangan energi dan emisi karbon. Nah, jadi ini adalah sebuah inovasi baru juga di dalam dunia pertambangan blockchain teman-teman. Jadi apabila kalian tertarik, silakan aja kalian bisa gabung teman-teman ya ke sini.
Kalian bisa langsung aja lihat setiap artikelnya di sini tuh ada grupnya mereka dan sosial media mereka juga gitu ya, serta ada websitenya, dan kalian bisa lihat white papernya secara lebih jelasnya teman-teman. Nah yang selanjutnya adalah Xful ya teman-teman ya, ini itu sudah bisa diperdagangkan teman-teman ya. Nah kita bisa lihat nih di deskripsinya, Xful adalah token pengembangan Extra Bytes dan merupakan token pertama di platform Extra Bytes. Ini memainkan peran penting dalam jaringan node statik selain menjadi elemen penting dalam ekosistem. Extra Bytes adalah perusahaan berbasis kripto yang sedang berkembang dengan visi untuk merevolusi konsep desentralisasi melalui teknologi kriptografi yang ditingkatkan yang menyediakan kemampuan komputer super untuk menaklukkan batasan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan. Extra Bytes menggunakan kombinasi algoritma konsensus proof of nature (POSI) yang menunggu paten dan protokol jaringan revolusioner yang melampaui batas, didukung oleh jaringan node statik 3 tingkatan yang terdesentralisasi. Extra Bytes memecahkan blok koin, trilema, dan skalabilitas desentralisasi serta keamanan. Selain menjadi cepat, fitur-fitur ini menjadi teknologi cocok untuk digunakan di berbagai industri, termasuk dan tidak terbatas pada voting, keuangan, gaming, kesehatan, supply chain, government, dan catatan publik dan sebagainya. Nah, untuk melihat lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja ke websitenya. Tentunya di sini kalian bisa liatin beberapa produknya dan tentunya kalian bisa langsung aja lihat white papernya juga gitu. Berikutnya adalah ETH Plus teman-teman ya. Seingat gua ini dulu ada airdropnya. Jadi bagi kalian yang masih menyimpan tokennya silakan aja, ini bisa diperdagangkan teman-teman ya. Ini sudah bisa diperdagangkan harusnya dari tanggal 11 Agustus teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa lihat ETH Plus mencakup cryptocurrency yang aman dan cepat, dompet yang efektif, dan sistem pembayaran ETH Apply. Adopsi masalah ETH Plus telah meningkatkan harganya sebesar 100% berkat kontrak pintar yang digabungkan dengan proyek. ETHP telah mempengaruhi untuk memberikan tingkat keamanan tambahan berdasarkan struktur keamanan dalam protokol Ethereum. Ini menyajikan semua keuntungan Ethereum sambil menambahkan fitur-fitur yang penting memungkinkan transparansi dan kebebasan pengguna. Nah, kalau misalkan kalian lihat websitenya di sini ini sedang maintenance ya. Nah, cuman gue mau kasih tahu aja bagi kalian para pemegang holdnya, pemain airdrop yang masih menyimpan ETH Plus, selamat karena di sini sudah listing di Probit, oke? Nah oke, yang terakhir itu ada yang dari Escobar ataupun tokennya bernamakan Asco. Di sini mereka sudah bisa pairs dari tanggal 13 Agustus. Ya, 13 Agustus. Di sini misi kami adalah memastikan bahwa jaringan Escobar dapat digunakan secara internasional dalam ruang DeFi dan cryptocurrency. Proyek berbasis komunitas yang mendorong adopsi kripto yang menarik pendatang baru ke industri. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat di sini, dia itu ada dalam ekosistem DeFi juga ya. Nantilah kalian bisa tunggu aja video soal DeFi, teman-teman. Nah, di sini Escobar ya. Di sini websitenya tricky menurut gua. Di sini kalian bisa langsung aja kalau misalkan mau staking ya, karena di sini ada staking. Di sini kita bakal lihat situs webnya aja. Nah, di sini ada situs webnya. Di sini kalian bisa lihat soal Escobar. Misi kami adalah untuk memastikan bahwa jaringan Escobar dan digunakan secara internasional di ruang DeFi dan cryptocurrency. Proyek berbasis komunitas yang mendorong adopsi kripto yang menarik di pasar industri. Nah, kalian bisa lihat beberapa fitur yang ditawarkan. Pertama adalah di apps tentunya. Kalau misalkan DeFi pasti ini yang ditonjolkan. Pajak 1% untuk setiap transaksi. Pajak 1% dipotong untuk setiap transaksi di jaringan. Dan ditambahkan kekumpulan taruhan yang akan didistribusikan secara profesional kepada pemegang saham. Ada staking hadiah dan juga ada likuiditas terkunci. Nah, kalian bisa lihat di sini roadmap dari DeFi dan program-program dari DeFi teman-teman yang lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja cek sendiri di dalam deskripsi teman-teman tentang Escobar. Nah, jadi segitu aja informasi dari gua. Semoga ini bisa menambah ilmu kalian ya teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, jangan pernah star syndrome, jangan pernah ngerasa sombong, jangan pernah ngerasa diri kita lebih pintar daripada orang lain. Tetap rendah diri teman-teman ya, dan selalu belajar dari siapapun itu teman-teman. Karena apalagi yang namanya dunia teknologi, nggak ada yang namanya pintar, nggak ada yang namanya goblok teman-teman ya. Semua itu dari kita, tergantung dari kita seberapa
maunya kita, seberapa niatnya kita mencari uang di internet, seberapa maunya kita nyari tahu soal ilmu di dalam dunia cryptocurrency. Gitu aja teman-teman ya. Gak ada yang lebih pintar, gak ada yang lebih goblok, karena cryptocurrency apalagi teknologi teman-teman ya, itu bakal terus berinovasi. Apabila kita udah sombong, kita nggak bakal mau belajar dan bakal menjadi goblok juga gitu apabila kita tidak mau mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Jadi segitu aja dulu saran dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, see ya teman-teman.